Inspirasi Kartini membangun generasi wanita yang kreatif, inovatif, dan juga produktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saudara-saudara setanah air, singkatnya masa hidup seseorang bukanlah ukuran untuk menjadikannya pribadi yang kreatif, inovatif, dan juga produktif. Raden Ajeng Kartini, seorang wanita yang menjadi pahlawan bangsa Indonesia, adalah inspirasi para wanita Indonesia. Hidupnya sangat singkat, hanya 25 tahun saja. Tetapi jasanya dikenang sepanjang masa. Hari kelahirannya 21 April terus diperingati oleh kita semua. Kreativitas dan inovasinya sudah membuahkan kehidupan yang layak bagi para wanita sampai masa kini. Lalu siapakah Kartini? Ia seorang putri dari keluarga bangsawan. Lahir di Jepara tanggal 21 April 1879 dari keluarga priai atau bangsawan Jawa. Pasangan Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat dan M.A. Ngasirah. Kartini wafat pada 17 September 1908 dalam usia 25 tahun. Ia dimakamkan di Desa Bulu, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Sekalipun hidupnya relatif singkat, namun perjuangannya dikenal hingga masa kini. Dari Kartinilah para wanita Indonesia belajar 3 hal. Yang pertama, jika hidup kita sulit, saatnya untuk kita kreatif. Yang kedua, jika hidup kita rumit, saatnya kita inovatif. Dan ketiga, jika hidup kita terlilit, saatnya kita produktif. Saudara-saudara, jika hidup kita sulit, saatnya kita kreatif. Kesempatan sebagai anak bangsawan mengecap pendidikan yang tinggi itu tak membuat Kartini berbangga diri. Saat ia menekuni dunia pendidikan yang membuatnya mampu membaca dan juga menulis, ia ingat ada banyak wanita Indonesia yang tak mendapatkan kesempatan bersekolah. Muncullah sebuah ide dalam dirinya bahwa seharusnya wanita Indonesia bukan hanya memasak di dapur, tetapi harus menjadi dapur ilmu. Kegelisahan mengangkat derajat wanita Indonesia sudah mulai ada di dalam dirinya. Tetapi, siapa yang akan mendukung Kartini? Sudah menjadi rahasia umum. Para wanita Indonesia sulit untuk mendapatkan kesempatan pendidikan, apalagi kalau pendidikan itu tinggi di zaman itu. Namun kesulitan tak membatasi dirinya. Ia mulai memikirkan sebuah ide yang kreatif, sederhana, yakni mengumpulkan para wanita di halaman rumahnya untuk diajarkan bagaimana cara membaca dan juga menulis. Ia punya mimpi bahwa wanita cerdas akan melahirkan generasi yang cemerlang. Dari Kartini, kita belajar jika hidup kita sulit, saatnya kita kreatif. Saudara-saudara, jika hidup kita rumit, saatnya kita inovatif. Kartini memiliki impian mengembangkan diri bersekolah tinggi di Jakarta atau Belanda. Tetapi orang tuanya melarangnya. Orang tuanya ingin segera menikahkan Kartini dan Kartini menjalankan tradisi bingit atau berdiam dalam rumah. Hidup Kartini sungguh rumit. Kartini berhadapan dengan cita-citanya yang tinggi, tetapi di sisi lain ia harus menghormati perintah dari orang tuanya. Saat keadaan rumit itulah Kartini melakukan inovatif. Ia menulis korespondensi dengan teman-temannya di Belanda dengan bahasa Belanda yang telah ia pelajari. Raganya terbatas, tetapi imajinasinya tinggi. Ia mulai melahirkan tulisan demi tulisan yang ia kirim ke berbagai media di Belanda. Ia terus berandai sebuah kebebasan dapat dimiliki para wanita Indonesia, seperti halnya kebebasan para wanita di negeri Belanda. Bebas berpendidikan yang tinggi,
bebas berkarya, dan juga bebas berekspresi dalam hidupnya. Dan tulisan-tulisan Kartini ini akhirnya dikumpulkan menjadi satu buku yang dikenal dengan judul Habis Gelap Terbitlah Terang. Kartini mulai mendirikan sekolah untuk para wanita Indonesia. Kartini memiliki pesan kuat bahwa hanya pendidikan yang mampu merubah cara pandang seseorang. Hanya pendidikan yang mampu membuat wanita Indonesia lebih percaya diri, lebih maju, dan juga lebih tangguh. Kartini mengajarkan kita untuk tidak pasrah saat menghadapi kehidupan yang rumit. Jika hidup kita rumit, saatnya kita inovatif. Saudara-saudara, yang ketiga, jika hidup kita terlilit, saatnya kita produktif. Kartini terus berpesan kepada wanita dari generasi ke generasi, ciptakanlah hidup yang kreatif, inovatif, dan juga produktif. Zaman ini, semua keistimewaan telah didapatkan oleh para wanita. Kebebasan berpikir, berkreasi, dan juga berkarya diberikan dengan leluasa. Para wanita zaman ini juga diberi kesempatan untuk memilih profesi apa yang ingin ditekuninya. Baik menjadi ibu rumah tangga sejati, guru, dokter, pengacara, akuntan, marketing, sampai ke pemerintahan. Tak ada satupun profesi yang lebih istimewa daripada profesi lain. Yang ada adalah sebuah keistimewaan untuk memilih. Apapun yang dipilih, mari kita jalani dengan segenap hati agar hidup menjadi lebih produktif. Saya secara pribadi bangga dengan wanita yang mendedikasikan hidupnya sebagai ibu rumah tangga sejati yang kesehariannya itu memasak, mengantarkan anak ke sekolah, memberes-beres rumah, serta mengajar anak dan juga bermain bersama anak. Bagi saya secara pribadi, senyum seorang ibu adalah dunia yang indah bagi anak-anaknya. Hadirnya seorang ibu menemani masa kecil hingga dewasa adalah investasi masa depan seorang anak. Kreativitas dan juga kecerdasan seorang ibu rumah tangga adalah benih yang ditanam dalam kehidupan seseorang anak, yang nantinya akan tumbuh subur di kemudian hari dalam diri seseorang generasi penerus bangsa. Seorang ibu yang sabar, tekun, dan juga kreatif serta cerdas yang mendedikasikan hidupnya untuk anak-anaknya adalah guru yang terhebat sepanjang masa. Apapun profesi yang sedang kita jalankan saat ini, mari kita lakukan dengan segenap hati. Jika wanita memilih menjadi seorang guru, jadilah guru yang menginspirasi. Jika seorang wanita memutuskan untuk menjadi dokter, jadilah dokter yang baik hati. Jika wanita memilih untuk menjadi pengacara, jadilah pengacara yang menyuarakan kebenaran. Jika wanita memilih masuk dalam pemerintahan, jadilah pejabat yang merangkul kesejahteraan rakyat. Di mana ada seorang wanita, disitulah inspirasi Kartini terus dikumandangkan. Habis gelap, terbitlah terang. Selamat Hari Kartini bagi seluruh wanita di Indonesia. Merdeka!